khususnya hu itu merujuknya kepada Allah. Nah sebenarnya Allah itu apa toh yo? Allah itu siapa? Lan Allah ki bangsa apa? Lan sing wujude piye? Monggo jeneng sing kakae sing piye? Itu kan harus melalui beat. Nggih. Karena yang namanya sir bisir, walaupun ini semua sudah saya jawab semua, kan ada juga ada yang sir itu kan, sir bisir itu kan nggak boleh disampaikan kecuali harus 4 mata. Sejatinya pangeran itu ya ingsun, wis kuwi tok terjemahane. Sejatinya pangeran ya ingsun sebab apa? Ingsun gede lho ya. Ora ingsan lho. Sejatinya pangeran itu ya ingsun, artinya apa? Di dalam ingsun ini sudah beberapa macam. Nah, melalui rangkaian sing intisari ya kita bermusahadah yang nama sesahitan. Yang nama sesahitan. Itu kabeh basa Arab diterangke dengan bahasa Jawa ra ya ngono. Dilungguhke nang bahasa Jawa. Kadang-kadang tembung bahasa Arab dijawake kadang ya salah. Rasul rasa ingsun. Muhammad cahya ingsun nggih. Itu kadang-kadang kan tembung wong Jawa ingsun sing piye. Akhirnya pengakuan nggone jasad iki, Padahal enggak seperti itu. padahal enggak seperti itu. Intisari sejatinya pangeran yo ingsun. Ingsun gede wae. Ingsun gede. Aku. Nah aku iki ana gede ana cilik. Nggih. Aku itu Allah kuasa. Ya aku iki kuasane Allah ya. Secara makrifat hubungan bagaimana sih? Ya itu loh. Maka sholat makrifat itu hanya pemahaman. Sholat makrifat yang pemahaman. Arti sholatnya bagaimana? Tepat. Kalau marifatnya wali 9 itu tahu loh. Marifatullah loh. Ya saya gambarkan dulu. Jadi rokok jarum. Pasti Gus Supran tahu itu rokok jarum. Semua tuh tahu rokok jarum. Tapi kemanfaatannya enak lan orane sing iso ngrasake kula. Sebab kula ngonsumsi. Wali Songo itu semua tahu jeruk itu apa jeruk. Tahu. Tapi karena dia tidak makan, gak ngempok, gak ngerti rasanya jeruk. Ini jenar jeruk itu rasanya bagaimana, asem? Apa kayak asam Jawa? Ya enggak. Ya kayak jeruk. Manis, apa kayak gula? Ya enggak, ya kayak jeruk. Manis dan asamnya jeruk ya jeruk gitu. Kalau kamu suruh nerangkan saya nggak bisa. Rasakan sendiri. Menawin purana kula critani jroning kitab Pojonggomi Noya Malilo tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriyah Ngerubukan. Pada malam hari ini kita masih dalam lingkup pembahasan sebenarnya bedah buku Miftahul Jannah. Tapi saking banyaknya pertanyaan, kadang-kadang malah digudak-gudak. Digudak-gudak itu bahasa Indonesianya apa? Dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang telepon sama admin, kok gunaku pertanyaan dan dijawab-jawab toh Mbah. Yang sabar karena pertanyaannya karena setiap kali podcast itu tidak setiap hari, jadi ada kadang seminggu sekali karena banyaknya acara, banyaknya kegiatan, jadi podcastnya yo manut kahanan. Kadang disi kekenduren, kenduren ini kenduleren. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @maulana_bintang. Sugeng dalu Mbah Yai. Malam. Dalem Bima Ramadinata saking Tual Maluku Tenggara. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh rek.
Suwargi simbah saya asli orang Jawa, pernah bercerita tentang dzikir dari Islam sejati yang beliau amalkan. Menurut simbah, dzikir itu berasal dari Sultan Agung, Raja Mataram, Jawa. Isi dzikir itu hampir sama dengan yang diamalkan Satariah Mbah Yai Nurwarji. Tapi sampai sekarang yang belum saya mengerti adalah bacaan dzikir hu yang tidak boleh diomongkan. Mohon pencerahannya, matur sembah nuwun kagem Mbah Yai Nurwarji. Niki tasih Mbah. Nyuwun pandongane Mbah Yai, kula saking Tual Maluku Tenggara mugi saged pepanggihan catur netra kalian Mbah Yai wonten tanah Jawi ingkang dados tanah leluhur kula. Kula dereng nate teng tanah Jawi. Nyuwun ngapunten nggih Mbah. Kalau pertanyaan saya menyinggung panjenengan, sebagai seorang keturunan Jawa di Maluku, di keluarga kami masih menjaga budaya Jawa. Bahkan saya masih mengamalkan zikir Islam sejati dari simbah, walaupun simbah tidak pernah memberikan penjelasan secara detail. Dan alhamdulillah ada podcast dari Mbah Yai Nurwarji yang sangat membantu memberikan penjelasan tentang Islam sejati yang tidak saya dapatkan dari simbah. Jazakumullah khairon kasiron. Ini yang jadi pertanyaan itu yang di atas tadi, Mbah. Ya. Tentang zikir hu yang tidak boleh diomongkan. Nah, maka zikir sir termasuk, kalau zikir isaroh, ya kalau mau isinya hu itu ya harus beat. Jadi kalau ingin tahu isinya hu ya harus beat, karena hu itu ada isinya. Isinya apa? Karena hu itu kata bahasa Arab. Khususnya hu itu merujuknya kepada Allah. Nah sebenarnya Allah itu apa toh yo? Allah itu siapa? Lan Allah ki bangsa apa? Lan sing wujude piye? Monggo jeneng sing kae sing piye? Itu kan harus melalui beat. Beat, nggih. Karena namanya sir bisir, walaupun ini semua sudah saya jawab semua, kan juga ada yang sir itu kan, sir bisir itu kan nggak boleh disampaikan, kecuali harus 4 mata. Jadi ada metode-metode, ada cara-cara yang harus melewati ritual. Harus melewati ritual dan harus lewat kegiatan. Nah kalau zikirnya dari Sultan Agung Mataram itu ya jelas Satariah, karena apa? Semua sultan raja-raja di Jawa, sultan raja Islam di Jawa itu Satariah semua, karena keturunan dari Gerupukan. Gurunya juga Gerupukan. Islam yang paling tertua adalah Gerupukan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Bakso Sukoharjo. Izin tanya Mbah, bagi pemula kalau ikut beberapa torekoh zikirnya beda, terus yang diamalkan yang mana Mbah? Apa dipakai semua atau gimana? Matur sembah nyuwun penjelasannya Mbah. Ya, kita sakit gigi, terus kita ke dokter, resepnya masing-masing beda-beda. Apakah kira-kira ya diuntal kabeh, tunjuk kabeh yo, malah kok akhirnya ya overdosis. Overdosis karena torekoh itu yang jalan yang khusus dipilih, mana yang bagi dia yang lebih tepat, yang diyakini, dan yang lebih tepat penjelasannya. Sing bagus ya niku. Nah salah satu harus ada yang diugemi. Lah saya sendiri 8, saya torekoh saya 8. Tapi di dalam martabat 7 ini, kalau saya zikir yang lainnya martabat 7 ketinggalan. Tapi kalau saya zikir martabat 7 semua di dalamnya. Yang lain sudah ngikut gitu. Iya. Karena torekoh semua zikirnya la ilaha illallah, karena Allah ya. Nah, kalau di sini kan ada beberapa zikir dipecah sampai diperkecil, dibonsai. Apa dikerucutkan. Nah, kayak Anoman tuh ajimal apa maundri apa laundry. Laundry saya kira mbah ya. Laundry. Mbah laundry.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @srihartoyo. Ini panjang kali lebar nih. Saklajengipun la ilaha illallah ora ana pangeran kang nyambut gawe illallah hanging Allah. Aku Adam tegese Adam nur kawitan. Badanku badan jasmani tegese badan kasar. Rohku roh rohani tegese hidup kang akhir. Panggonane ana ati sanubari tegese ambekan. La ilaha illallah ora ana pangeran kang hidup illallah angin Allah. Aku Muhammad badanku badan rohani tegese hidupku katitipan badan Muhammad. Rohku roh ilafi tegese solahe badan kasar. Panggonane ana ati maknawi tegese hambekan. La ilaha illallah ora ana pangeran kang maujud illallah angin Allah. Aku Allah badanku ilafi tegese pangucap. Rohku roh kudus tegese hidup kang suci. Panggonane ana ati siri tegese ambekan. Menika jangkepe syahadat kalimah kalih zikir tarek hanggelar sirahing iman. Menika yai kula nyuwun wedharanipun. Bangsa primbon. Teng buku pribadi Mbah. Niku mantra Mbah. Ya memantram bangsa primbon. Iki ya ada satu jane ngono ya kuwi iki pendalaman. Nggih. Pendalaman tapi kan dijawabno. Dengan penjelasannya ya mung rong kalimah. Ya, rong kalimah apa? Sejatine pangeran ki ya ingsun, wis kuwi tok terjemahane. Sejatine pangeran ya ingsun sebab apa? Ingsun gede lho ya. Nggih. Ora ingsan lho. Ya. Sejatine pangeran ki ya ingsun. Artinya apa di dalam ingsun iki sudah beberapa macam. Lah menawi rangkaian sing intisari ya kita bermusahadah yang nama sesahitan. Nggih. Yang nama sesahitan. Itu kabeh basa Arab diterangke dengan bahasa Jawa ra ya ngono. Nggih. Dilungguhke nang bahasa Jawa. Kadang-kadang tembung bahasa Arab dijawabke kadang ya salah. Rasul rasa ingsun. Muhammad cahya ingsun Nggih. itu kadang-kadang kan tembung wong Jawa ingsun sing piye. Akhirnya pengakuan nggone jasad iki. Padahal enggak seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Ingsun itu ingsun gede kan. Ya, ingsun gede lah. Maka dari itu dengan jawaban yo intisari sejatine pangeran yo ingsun. Ingsun gede wau. Ingsun gede. Aku. Nah aku ki ana gede ana cilik. Nggih. Aku itu Allah kuasa. Ya aku iki kuasane Allah ya. Rengkese teng mriku. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @sangkala557. Assalamualaikum. Kalau boleh bertanya Pak Yai, 1. Di mana Nur Muhammad berada? 2. Seperti apa bentuk Nur Muhammad? 3. Dan apa kalimat pertama yang diucapkan Nur Muhammad? Matur sembah nuwun. Niki di mana Nur Muhammad itu berada? Ya, Kanjeng Nabi berkata, bahkan saya pernah dari Kanjeng Nabi, saya berjumpa dengan Jibril wajahku yang asli. Nggih. Itu Kanjeng Nabi kan ya? Yeah. Saya berjumpa dengan Jibril wajahku yang asli. Ya tinggal Nur Muhammad yang ditempeli sopo. Maka tembung kata itu, namamu siapa? Sukron. Kenal Sukron? Nah itu kan berarti kan jasad ini jasadnya Sukron. Nah iya kan? Ya. Yeah. Kepala ini kepalanya Sukron. Nah Sukronnya yang mana? Nah, itu ya Nur Muhammad di mana letaknya? Nur Muhammad ya adalah nurku iki lah ya. Nggih. Hidupku iki Nur Muhammad. Lah wujudnya kaya apa? Ya wujud yang ditempeli. Karena Nur Muhammad itu juga tidak bentuk, tidak warna. tidak warna.
dia memunculkan sifat. Nah, memunculkan sifat-sifat karena Muhammad, arti Muhammad, nur itu adalah cahaya. Muhammad yang terpuji. Nah, sekarang orang melakukan sifat terpuji, yang melakukan syukron wujudnya syukron kuwi sing terpuji to ya. Ya. Nah, tergantung yang ditempeli. Manifestasi tadi. Manifestasi. Itu kalau mengatakan Muhammad. Awal yang diucapkan apa? Muhammad. Ya la ilaha illallah secara saringan aja ngono kuwi. La ilaha illallah karena sholawatnya Muhammad kepada Gusti Allah itu la ilaha illallah. Nah, sholawatnya Gusti Allah nang Kanjeng Nabi Muhammad ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sholawatnya Jibril kepada Muhammad ya astagfirullah al-azim. Mana nama sholawat itu kan beda kan ya. Nggih. Maka yang diucapkan Muhammad yang diucapkan pertama adalah la ilaha illallah. Nggih. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @hansbasawa channel. Assalamualaikum. Gimana kalau ada orang yang awalnya hanya ingin berubah dari dunia yang kelam, lalu belajar ibadah, dan ketika di jalan tiba-tiba ada atau dipertemukan dengan orang yang membimbing ke arah membimbing. Tanpa ia sadari ternyata yang dijalani atau dipelajari selama ini sama seperti torekoh atau tasawuf. Apakah teman saya itu sudah bisa dibilang punya mursyid atau gimana? Ya kalau ya membimbingnya secara benar ya mursyid aja. Nggih. Karena mencari wali Gusti Allah lebih susah daripada mencari Allah. Nggih. Mencari walinya Allah itu lebih susah daripada mencari Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah sifatnya banyak, wali ini Gusti Allah, ana sing pelarat, ana sing sugih, ana sing menjelma dadi pengemis, ya. Ana sing gugat ing pengadilan, ya ana sing konaan trimonan, ya ana sing sugih, ya ana sing lara-laranen wae. Wis werna-werna, ana sing duwite akeh, duwite sithik wis. Golek wali ini Gusti Allah ki luwih angel. Nah, golek Gusti Allah luwih gampang. Nggih. Nah, kalau dia meyakini bahkan bimbingannya itu memang sampai kepada keilahian, ya itu mursyid. Sudah dapat mursyid gitu. Dapat mursyid. Tapi itu butuh ya, apa namanya, masih butuh pembuktian atau seperti apa, atau ciri-ciri seorang mursyid. Itu, Mbak. Ya, ciri-ciri seorang mursyid ya sitika mana tabre patona itu kan. Sifat Rasul ya, tadi. Sifat Rasul. Sifat Rasul itu ciri seorang mursyid. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @harissumarsono G9M. Orang baik, orang ikhlas tapi nggak sholat, apakah bisa masuk surga? Nah, sekarang tembung kata sholat sendiri kan susah dibakas. Ya. Kata-kata sholat itu susah dibakas karena sholat itu bisa dikatakan hubungan, sholat bisa dikatakan nembah, sholat bisa dikatakan lepas. Nah, itu kan kata-kata sholat. Tapi saya yakin orang yang namanya baik, ikhlas, punya dasar. Bahkan dia yakin adanya surga dan neraka, dan yakin juga adanya Tuhan. Kalau dia tuh nggak punya dasar itu, nggak mungkin dia bisa jadi baik dan ikhlas. Pasti sholat. Kalau nggak sholat, ya nggak bisa masuk surga. Pasti sholat. Padahal sholat sendiri bukan harus 5 waktu gitu loh. Sholat ini bukan harus 5 waktu. Sholat secara syariat, sholat secara torekoh, secara hakikat dan makrifat itu berbeda semua. Berbeda semua. Jadi jangan hanya memandang sholat itu hanya 5 waktu saja. Jadi itu sholat secara makrifat, ya beda lagi keterangannya. Kalau sholat secara makrifat nyembah, arti nyembah bagaimana sih? Terus secara makrifat hubungan bagaimana sih? Ya itu loh. Maka sholat makrifat itu hanya pemahaman. Sholat makrifat yang pemahaman. Arti sholatnya bagaimana? Pecat.
Kalau marifatnya wali 9 tuh tahu loh. Nggih. Marifatullah loh. Ya saya gambarkan dulu. Jadi rokok jarum. Nggih. Pasti Gus Supron tahu itu rokok jarum. Semua tuh tahu rokok jarum. Ya. Tapi kemanfaatannya enak lan orane sing iso ngrasake kula. Sebab kula ngonsumsi. Ya. Wali Songo itu semua tahu jeruk itu apa jeruk. Tahu. Tapi karena dia tidak makan, gak ngempok, gak ngerti rasanya jeruk. Ini jenar jeruk itu rasanya bagaimana, asem? Apa kayak asam Jawa? Ya enggak. Ya kayak jeruk. Manis. Apa kayak gula? Ya enggak. Ya kayak jeruk. Manis dan asamnya jeruk ya jeruk lagi. Ya. Kalau kamu suruh nerangkan saya nggak bisa. Rasakan sendiri. Ya. Maka ma'rifat itu tidak cukup. Ma'rifat maka harus ada sholat ma'rifat. Maka sholat diartikan lepas. Sholat diartikan pecat. Sholat diartikan ikhlas. Sholat diartikan nyembah dan sebagainya. Jadi setiap tataran atau setiap wilayah syariat dikatakan nyembah itu juga penjelasannya beda dengan wilayah toreko. Beda wilayah toreko. Itu beda lagi nih hakikat, beda lagi di ma'rifat. Iya, tapi semua tujuannya sama. Sama bagaimana? Jujur, mesti disertai dengan jujur. Wong sholat harus jujur, nara jujur juga sholat. Ngan sholat insahun celaka orang sholat lalai dengan sholatnya. Jadi tolak ukurnya jujur gitu. Iya, karena sholat sendiri kan jadi kata-kata dalam kitab-kitab yang dikatakan, bahkan katanya inna sholata tanha anil fasail memungkar. Sholat itu menyegah keji munkar. Sholatnya sholat, keji munkarnya masih, kan dia nggak sholat. Iya, ngan sholat tim sahun tadi. Dalam arti apa, orang baik itu pasti sholat ya, Mbak? Ya pasti. Tapi kan kalau nggak punya dasar, kemungkinan saya nggak bisa baik dia. Bagaimana bisa baik? Bagaimana bisa baik? Kerbu nanti. Karena agama diperuntukkan bagi orang yang berakal. Tapi mungkin sholatnya saja ya tidak kelihatan. Tidak kelihatannya. Oh, sekarang coba ada mbah-mbah, nenek-nenek yang tua banget itu, tanyakan, mbah ini pun sepuh nggih, ini pecah, yo mati. Wong yakin aku besok mati, iku termasuk wis di agama, wis termasuk Islam ngono lho. Termasuk punya iman. Punya iman. Karena ada yang memberi hidup. Makanya ada tebal dan tipisnya iman. Maka di situ punya dasar dia melakukan kebaikan dan keburukan. Dia terus melakukan kebaikan itu kan dia juga takut kalau ada kutukan, kalau ada siksaan, neraka dan sebagainya. Sudah yakin orang yang mengenal surga dan neraka tentu saja orang beragama. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Jangkrik Ngerik W98. Assalamualaikum Yai. Seumpama ada orang sholat, ibadahnya rajin tapi masih maksiat, kesehariannya tidak pernah jujur, suka gunjing orang dan lain-lain, apakah itu bisa masuk surga atau bertemu dengan Allah? Sebaliknya, ada orang yang tidak pernah sholat tapi orangnya jujur, perilakunya baik, sering bersedekah tapi tidak pernah beribadah sholat, itu bagaimana? Apa bisa masuk surga atau bertemu dengan Allah? Dari dua kemungkinan ini, kira-kira manakah yang lebih mulia atau yang bisa bertemu dengan Allah? Ini tadi yang bertemu dengan jelaskan. Bertemu dengan Allah, nabi-nabi yang pinilih. Wali-wali yang pinilih, mukmin ngawam ya ngawam sing pinilih, mukmin kos ya sing mukmin kos sing pinilih. Bukan angger wong ketemu karo Gusti Allah. Apakah bisa masuk surga wong maksiate ijeh terus? Ya enggak akan. Enggak akan. Jadinya ngan sholat imsaun tadi. Nah, iya, sekarang gini sajalah. Dia tuh tidak maksiat, kira-kira tangga tanggane iki ya seneng ora? Mbak mboten. Nek ra seneng, wis ra disenengi tanggane iki rasane penak apa ora? Mboten menak. Ya neraka kan ya wis. Wis incip sik, Mbak. Wis incip sik. Karena apa? Adunya mandorotin akhirat. Pawitane akhirat iki kon donya sik. Ngono lho. Kon donya sik. Lah saiki nglakoni salat sekuk tekun
Terus ndekne iki bener. Kan disanjung wong, dipeke wong, disenengi wong, kan yo nyaman kan. Nggih. Kan yo swarga kan. Nggih. Kan yo swarga karena surga dan neraka hak anane. Ya. Tapi ora mujudke papan lan panggonan. Mung penandange ngrasa kan ngono. Apa yang kita Lah rasakan? mula ya? swarga neraka iku ora kanggone wong sing wis mati. Lho ngono. Cek mangan penandang, dhek jeh nadepi peristiwa berarti kan urung mati. Lah naragane no genah di kubur ya. Jadi dia menghadapi peristiwa kan urung mati kan. Nggih. Kebal malaikat, wajur sak tepung-tepung Balik meneh. dihidupke neh kan ngono ya. Anggap iki kubur ki apa? Landratan apa piye? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Dan nanging wong melakukan apa itu tadi sholatnya tekun, Nggih. pokoknya tekun, Maksiate tetep kesih ngono. maksiatnya jek terus, apa masuk surga? Iya surgane kakek, apa buyute ya yang ngono wae, ora bakal. Nek saiki ndekne iki yo ora salat, orang ibadah, Nggih. Ning apik, jujur, seneng sedekah. nah, karena jujur sedekah, kata-kata sedekah sendiri kan ya agama kan. Nggih. Dia ya sembahyang, carane sembahyang beda ora ono. Wong salat iki beda-beda kok. Nggih. Jangan Ora kudu 5 wektu, nganggo dasar ya 5 wektu wong tiange agama. nggih. Tiang agama. Ya gitu saja repot ya. Jangan mempersempit pandangan. Nah, Nggih. nah, maka dari itu agama itu untuk ngatur. Agama tidak kisruh, Nggih. agama tidak kisruh, ugama tidak kisruh. Jote ndek nganggo agama, igama dan ugama kok jadi kisruh. Yo jenenge ngerak-rak agama. Ora agama, ngurkari tondo-tondone tok. Iya. Tapi orang jujur, Mbah, napa niku? Orang yang jujur itu pasti sholatnya, Mbah. Orang jujur, yo mungkin saja wong duwe dasar sih. Nggih. Nah jare sak goblok-goblok wong Jawa niku biasane kan ada kata-kata lemah teles ngono kae mau. Gusti Allah Allah. sing bales. Iya. Padahal yo ora tau tak ngerti iki yo ora tau wulu, ora tau apa. Ngono kuwi. Akeh ngono kuwi. Nggih. Lho kabeh-kabeh iki yo tergantung nang amal perbuatane. Oke. Terus jujur piyambak, Mbak. Jujur piyambak itu penjelasannya secara detail seperti apa, toh, Mbak? Yo jujur ki ora tau ngapusi ngono. Ngapusi dalam arti napa, Mbak? Yo ngapusi werna-werna. Lah, jujur ki piye? Lah mula ukuran jujur ki tau sok abad. Kula mlebu Islam nu kedah pripun ya Rasul ditampi kali santri supaya ketemu dadi santri jenengan. Nggih. Siji tok sing penting jujur. Dia melakukan sesuatu, nggawa wong wedok, kok Nggih. mlebu ning kamar. Wis mesti ra nang wong roh to ya. Nggih. Ki nate koyo Kanjeng Nabi piye yo? Berarti aku yo ora jujur. Terus kerja didetokeh nek sing slempetke didelike ngene wong wedok sebagian. Nggih. Iki aku nanti Kanjeng Nabi jujur apa ora? Ya ora jujur. Akhirnya kan yo jebul kata-kata jujur iki mau. Di dalam Quran 30 juz mati artinya jujur kabeh mlayune. Supaya jujur. Sing ora jujur eneng sauran lanatullah ngono kae. Ayo. Nggih. Sebab apa Nabi Rasul 25 bahkan berapa ribu nabi itu saringannya beda-beda. Cara beribadahnya beda. Ibadahnya beda-beda, sholatnya beda-beda. Itu kabeh orang yang Carane sholat nyembah beda. beda. Lah iya sholat tak nyembah. Nggih. Ayo. Kalau nambahin jenengan iku wae, Mbak. Nah, tapi ada tanda-tanda yang sama sifat kenabian. Apa? JUR. Nggih. Lah ngono. Jujur. Nah, nabi mesti jujur. Kiai ora, kiai mesti jujur. Sing ora jujur apa? Wonge. Wonge. Gak enek kiai ngapusi, sing ngapus Gak apa enek. wonge. Wonge. Nah, kiainya mesti jujure. Karena agama itu untuk menjujurkan akal dan pikiran manusia. Mula agama diperuntukkan bagi orang yang berakal. Tapi jute beragama. Kok ora jujur, Mbah? Nah, Nek beragama ora jujur, ya berarti al munafikin. kakek buyute kafir ya. Nah, iya. Jangan lupa like dan
subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.